Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Mulia, ada Amelia Dorma, Estiani Natalia, dan Agus Irfano. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang teknik optimasi dan peralatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang teknik optimasi dan peralatan manajemen guna untuk tugas ujian dengan semester mata kuliah ekonomi manajerial. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Kaufiria Mustafa Kamal, yang kedua Mulia, yang ketiga Amelia Nur Alma, yang keempat Estiani Natalia, dan yang keempat Agus Irfano. Pendahuluan. Ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang efisien. Tujuan maksimisasi laba atau nilai perusahaan atau meminimumkan biaya kendala tertentu. Slide selanjutnya silakan. Selanjutnya ada teknik optimasi, pengertian metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan perusahaan. Teknik optimasi memberikan alternatif pemecahan atau solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk yang pertama persamaan, yang kedua tabel, yang ketiga grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel dan atau grafik dapat mencakupi. Namun bila hubungannya rumit, maka harus dibentuk sebuah persamaan. Selanjutnya yang kedua ada hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama hubungan konsep dan ukuran total, rata-rata dan marginal penting dalam analisis optimasi. Yang kedua hubungan ini akan digunakan apabila kita berbincang tentang penerimaan, produksi, biaya, atau laba. Poin yang terakhir ada dipergunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan atau contoh paling penting dan perilaku mengoptimalkan perusahaan. Terima kasih. Yang ketiga, analisis optimasi. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba. Terdapat beberapa cara. Yang pertama, maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Kedua, optimasi dengan analisis marginal. Dan yang ketiga, optimasi dengan kalkulus diferensial atau dengan konsep diferensial dan turunan. Dan yang keempat, kalkulus diferensial. Yang pertama, analisis optimasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Kedua, optimasi dengan analisis marginal. Dan yang ketiga, optimasi dengan kalkulus diferensial atau dengan konsep diferensial dan turunan. Dan yang keempat, kalkulus diferensial. Yang pertama, analisis optimasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat menggunakan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. Yang kedua, bermanfaat bagi masalah optimasi terkendala. Dan yang ketiga, fungsi Y sama dengan F kali X. Yang keempat, jika menunjukkan perubahan nilai maka menggunakan tanda delta sehingga menjadi delta X dan delta Y. Dan yang kelima, optimasi dengan kalkulus. Dalam mempelajari proses optimasi dengan kalkulus, mula-mula kita mempelajari bagaimana kita dapat pertama menentukan titik di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum dengan menggunakan turunan pertama, dan kedua membedakan antara maksimum dengan minimum menggunakan turunan kedua. Aturannya pertama, bila turunan kedua adalah positif kita memiliki nilai minimum, dan kedua bila turunan kedua adalah negatif kita memiliki nilai maksimum. Sekarang ke-6, optimasi terkendala. Dalam sebagian besar waktunya, manajer menghadapi berbagai kendala dalam keputusan optimasi. Contoh, suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah yang penting. Selain itu, masih ada kendala hukum atau lingkungan. Selanjutnya, masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan satu, optimasi terkendala dengan substitusi. Kedua, optimasi terkendala dengan metode penggali lagi.
Selanjutnya, peralatan manajemen baru untuk optimasi. 1. Perbandingan benchmarking berarti menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan suatu dengan lebih baik atau lebih murah, sehingga perusahaan yang kita bangun dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan biasanya dilakukan dengan mengadakan studi lapangan ke perusahaan lain. Baik, selanjutnya yang kedua ada manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM berarti secara konstan memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program TQM. Yang pertama, pejabat eksekutif perusahaan atau CEO harus secara tegas dan nyata mendukung atau Total Quality Management atau TQM berarti secara konstan memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program TQM. Yang pertama, pejabat eksekutif perusahaan atau CEO harus secara tegas dan nyata mendukung program tersebut dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua, program TQM harus secara jelas menunjukkan bagaimana program tersebut menguntungkan pelanggan dan menciptakan nilai penghargaan untuk perusahaan. Yang ketiga, program TQM harus mempunyai beberapa tujuan strategi yang jelas, yaitu harus ditanyakan apa yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, program TQM harus memberikan hasil keuangan dan kompensasi dalam waktu singkat. Orang-orang perlu melihat hasil awal yang jelas dan nyata untuk terus mendukung program tersebut. Dan yang terakhir ada program TQM seharusnya dibuat khusus untuk perusahaan tertentu. Jadi, suatu perusahaan tidak dapat hanya meniru program TQM perusahaan lain. Yang ketiga ada rekayasa ulang atau reengineering. Berarti perusahaan mengorganisasi perusahaan yang sama sekali baru. Selanjutnya, merestrukturisasi perusahaan untuk menyesuaikan dengan rencana tersebut. Proses tersebut melibatkan desain ulang yang radikal dari semua proses perusahaan untuk mencapai peningkatan yang tinggi dalam hal kecepatan, pelayanan, dan profitabilitas. Ada dua alasan utama untuk melakukan rekayasa ulang. Yang pertama, takut pesaing muncul dengan produk, pelayanan, atau cara baru dalam melakukan bisnis yang akan menghancurkan perusahaan yang kita bangun. Yang kedua adalah ketamakan. Bila kita percaya bahwa proses rekayasa ulang, perusahaan kita dapat melenyapkan persaingan. Dan yang keempat ada organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar atau learning organization menghargai pembelajaran yang berkelanjutan bahwa keuntungan baik secara individu maupun secara bersama-sama dan percaya bahwa keuntungan kompetitif diperoleh dari yang dan membutuhkan pembelajar yang berkelanjutan pada era informasi kita. Menurut Peter Senge, organisasi pembelajar didasarkan pada 5 komponen dasar. Yang pertama, model mental baru. Orang harus mengembangkan model mental baru dengan mengesampingkan cara berpikir yang lama dan bersedia untuk berubah. Yang kedua, kemahiran personal. Para karyawan harus belajar membuka diri kepada orang lain dan mendengar mereka ketimbang mengatakan apa yang harus mereka perbuat. Yang ketiga, pemikiran sistem. Setiap orang harus memahami bagaimana perubahan benar-benar beroperasi. Yang keempat, visi bersama. Strategi yang dilakukan bersama oleh semua pegawai perusahaan. Dan yang kelima adalah pembelajaran tim. Dan seberapa penting untuk ekonomi manajerial? Terima kasih. Jawabannya, optimasi dan kendala yaitu maksimasi atau optimasi fungsi tujuan dengan beberapa pola sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk mencapai optimasi pasca kendala. Optimasi kendala dapat dikerjakan dengan fungsi atau dengan metode mengalih kelanjutan. Aku mau nanya, sebut 3 peralatan manajemen baru untuk optimasi. Ya, saya jawab ya pertanyaan kelompok 3. Peralatan manajemen baru untuk optimasi itu yang paling penting adalah perbandingan, manajemen kualitas total, rekayasa ulang, dan organisasi pembelajaran. Kelas. Jawabannya puas ya. Tidak memperlakukan kalian semua. Baik. Terima kasih. Sekian. Dari